Tadi sudah diperkenalkan diri, barangkali ada yang belum kenal dengan saya, belum pernah ketemu dengan saya, Pak. Tadi sudah ya Pak, namanya Mego, MEGO, masih sama, tidak pakai B tapi pakai M. Tinggalnya jauh di Cimaung sana, masih istiqomah, 1 istri 5 anak. Mohon doanya. Oke. Bapak Ibu yang baik, izin boleh berdiri Pak? Iya. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana penanganan tentang kekerasan atau perundungan atau intoleransi. Sepakat ya? Saya mau bertanya, Bapak Ibu yang baik, selama di sekolah dari dulu Bapak Ibu mengajar sampai hari ini, kekerasan itu tambah naik atau tambah turun? Tambah naik. Sepakat ya? Perlakuan yang diberikan baik oleh pemerintah dan yang lain-lain tambah bagus atau tambah tidak bagus sebenarnya? Bagus. Tambah bagus, semuanya sudah ada. Tadi saya mendengar beliau sampaikan sudah lengkap semuanya perlengkapan yang ada. Tetapi ternyata kok tambah banyak? Permasalahannya di mana? Coba next. Ini yang katanya, mohon maaf, dosa besar pendidikan, itu katanya ada 3 tadi, ada perundungan, ada kekerasan seksual, ada juga intoleransi. Sebenarnya apa sih bedanya perundungan sama kekerasan? Jangan-jangan hari ini mindset kita, perundungan semua pokoknya bully. Michael jelek, bully. Kamu namanya bapaknya dipanggil, bully, mohon maaf. Yang namanya bully itu ada clue yang harus digarisbawahi, yaitu terus-menerus tidak imbang. Jadi yang KPI, mohon maaf. Jadi kalau tidak terus-menerus dan imbang itu namanya apa? Kekerasan. Bedain tolong ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan terlalu panik. Sebenarnya semakin kita bicara bully maka mereka akan semakin membuli. Saya pernah ngisi beberapa anak SD, saya juga bingung. Setelah ditanya siapa yang sudah pernah dibully gitu kan, satu maju kelas 3. Kamu diapain dek waktu dibully? Apa katanya Pak? Difoto sama ayah, itu bully katanya. Saya juga bingung yang salah saya atau dia. Kalau terlalu takut dengan bully, saya bukan maksudnya gini, Bapak itu sudah luar biasa dasarnya pendidikan. Tapi kadang-kadang peristiwa hari ini gampang banget menyalahkan sekolah. Sekolah itu hanya membersamai, membantu para orang tua yang menitipkan anaknya. Betul kan? Di Purwakarta ini mohon izin, saya pernah bicara dengan salah satu anak ketua sebuah angkatan, misalkan angkatan 1, 2, 3. Saya pernah ngobrol langsung. Apa kata mereka? Dari dulu Pak, di Purwakarta itu ada, setiap angkatan itu ada ketuanya dan itu ada pasalnya. Ada yang dikatakan yang paling kelas 1 itu bayi, kelas 2 itu orang tua, kelas 3 itu dewa. Ada yang kelas 1 itu binatang, manusia, baru apa ada. Dan itu gimana luar biasa, sampai hari ini masih ada Bapak Ibu. Yang harus selesai itu etikanya. Maka kalau ketemu kakak kelas, dia harus begini. Kalau yang nggak ikut gimana? Nah itu yang terjadi di media sosial, banyak banget anak di bawah digebukin. Itu langsung bullying. Dia itu masuk. Maka saat masuknya salah satunya dia tahan mendapatkan pressure dari kakaknya. Kalau dia nggak masuk anggota gimana? Nggak apa-apa. Tapi nanti kalau ada masalah habis sana ini. Ada nggak di Purwakarta? Saya ngomong sama anaknya, masih ada sampai hari ini. Kalau nggak percaya, nanti malam dalam nanti jalan-jalan malam Sabtu. Isinya anak remaja yang paling nongkrong. Mereka itu satu angkatan. Ini mohon maaf. Saya hanya bicara kayak gini. Oh, termasuk kekerasan nggak sih? Dikala anak-anak SMU, anak SMP, dia saling menghina, apakah termasuk bully? Apakah tidak? Bahkan dikala Bapak Ibu menyebut anak didiknya dengan sebutan, kamu itu bully bukan? Halo? Ingat dulunya, bully itu ada banyak, ada verbal, saya tidak akan bahas. Ada verbal, ada fisik, ada media sosial, betul ya? Nah, kalau verbal itu cluenya tidak imbang dan terus menerus. Salah satu kekurangan, mohon maaf, teman-teman Dewan Guru adalah mereka tidak mengenal nama anak-anaknya.
Mohon izin mengenal semua anaknya, Bapak Ibu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 7 sampai kelas 9? Oh, sampai banyaknya. Oh, baik. Ya, Pak, pasti susah ya, Pak. Pasti ya. Saya juga bertanyanya, saya yakin kan anak. Pertanyaan yang kedua, wali kelasnya itu kenal tidak? Karena bulian pertama kali itu dikala kita anak-anak itu tidak merasa dirinya dikenal, karena ini bagian dari afeksi. Ini bagian dari trust. Kamu anak siapa sih? Kamu kesiangan, wah gimana sih? Diajarin nggak sama orang tuanya? Tapi guru-guru kata nggak ada yang kayak gitu, bisa kan? Apa ibu yang baik? Mengenal nama, maka trustnya muncul. Maka afeksi itu ada 6. Ada trust, ada mandiri, ada inisiatif, ada industri, ada konsep diri, baru ada self-esteem. Jadi anak tahu saya ini harus bagaimana, itu kalau dia ada trust dulu dari sekolah. Ciri-cirinya trust sekolah, kalau anak dari mana sih? Dari TK, dari SD, dari SMP. Karena kalau mau bicara tentang bagaimana caranya supaya sekolah itu bisa mencegah itu tidak simsalabim dari SMP, enggak. Itu dari dasar. Bapak Ibu boleh cek, mereka kalau Ramadan yang suka melempar petasan rumah orang itu anak kelas berapa? SD-nya kelas berapa? Mereka yang kalau sholat itu sarungnya dipelorotin kelas berapa? Kalau kita dulu sering ya Pak, tapi biasa kan ya Pak? Biasa gitu kan? Mindset itu penting. Jadi kalau misalkan mindset kita beda, maka nanti kalau ada kasus kita juga stresnya beda. Bapak Ibu tenang, oh berarti kalau misalkan anak ini dibully tersenyum, mereka merasa hatinya menderita tidak? Dan itu bukan bully. Ego jelek, lu juga jelek. Itu bukan bully. Kekerasan verbal, apakah kenyataan? Jadi itu bukan harus, oh dibully nanti omong lapor kemarin yang mana tuh di, mohon maaf, yang di Tangerang yang ramai banget ya kan? Di mana tuh? Gak usah sebut merek ya. Luar biasa. Kenapa orang tuanya lapor? Kenapa anaknya dibully? Oh tidak, dia itu mau masuk gengnya. Tapi syarat masuk geng itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Orang tuanya nggak terima. Kenapa? Karena dia sendiri tidak trust pada anaknya dan anaknya sendiri tidak trust sama orang tuanya. Jadi dalam kasus bully boleh nanti di cross check ke KPK. Tadi yang disampaikan Pak Guru betul banget. Jadi mereka yang suka membuli seperti apa nanti kita lihat. Ternyata boleh next lagi. Ya, ternyata 11% konflik dengan teman sebaya itu kekecewaan sosial remaja. 4% akibat konflik dengan guru sekolah, 84% akibat konflik dengan orang tua mereka, 1% oleh hal lainnya. Artinya sebenarnya kalau remaja udah kecewa, maka pelampiasannya keluar. Betul ya Bapak Ibu ya? Paling banyak dengan siapa? Yang disalahkan siapa? Guru. Ini tadi kata beliau, ada yang orang tuanya di luar negeri, ada yang ikut sama neneknya karena pengasuhan sebenarnya konflik cinta. Hampir rata-rata anak sekarang itu cinta yang dirasakan tidak diekspresikan. Sedikit sekali orang yang menganggap anaknya itu tahu kalau dirinya dicintai. Mohon maaf, Bapak Ibu punya anak? Berarti menikah dong. Mohon maaf ya. Dalam pernikahan, kalau yang muslim itu selalu membuat undangan dan menggunakan ayat Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqakum wa min anfusikum. Padahal, ini Bapak yang baik, semua manusia yang menikah harus lebih dekat sama Allah, sama Tuhannya. Makanya wa min ayatihi. Dan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, semua manusia itu berpotensi sangat baik. Bapak boleh ingat, mereka yang dulu suka setelah sukses pergi ke sekolah, itu rata-rata mereka yang suka buat tulah atau yang baik-baik saja? Betul?
Mereka yang Pak, lihat Pak, dulu saya yang suka naik pagar Pak, yang sekarang sudah jadi menteri misalkan, betul ya. Mereka selalu ingat, kenapa? Pada dasarnya sebelum saya ini bahas ini, supaya persepsi kita sama, bahwa seorang manusia yang beragama semuanya berpotensi sampai secara ilmiah dan secara keyakinan. Contohnya, sudah menikah hamil 4 bulan diselamatin. Kenapa disambung? Maksudnya ditentukan 4 perkara. 7 bulan diselamatin. Kenapa? Karena disambungkan, maksudnya saraf pendengarannya dibuka. Yang harus berdoa siapa? Ibunya. Yang lebih luar biasa, dikala orang 0-2 tahun mengasa usia terbaik, semua rata-rata dipegang oleh ibunya. Bayangkan, lari, minta maaf atau marah. Kenapa? Karena di usia 0-2 tahun itu tempat dasar saraf otak itu tersambung. Maka setiap kalimat yang muncul dari orang tuanya itu konsep kehidupan. Berjuta-juta konsep kehidupan yang baik. Dan saya belum pernah melihat ada seorang ibu sedang menyusui atau mandiin anak bayi itu lisannya negatif. Dia enggak, kamu tak masukin perut tadi, mau enggak? Semuanya minta maaf. Maafin ya Nek, ya Allah, kamu ganteng banget, soleh. Padahal masih usia 4 bulan. Setiap senyum dan kalimat ibunya itu menyambungkan sel otak yang 100 miliar itu. Maka nanti itu insya Allah pasti baik. Tetapi setan tidak suka. Kalau dalam Muslim itu ada Al-Araf 16-17. Setan nggak suka kalau anak-anak kita itu baik. Maka dia bisikin itu ibu-ibunya, sumpahin anakmu, sumpahin anakmu. Kemudian bisikin suaminya, pergi aja, mancing aja dia ibunya marah. Semua dibisikin. Karena takut kalau sampai seorang ibu teriak, lisannya. Coba cek, Bapak Ibu boleh cek anak-anak yang hampir rata-rata yang menjadi pembuli itu bermasalah dengan orang tuanya. Boleh disitu. Kenapa? Ini maaf ya, ini basic, mohon maaf jadi kita harus sampaikan ya Pak. Supaya ibu sama Bapak dalam mendidik Bapak Ibu itu yakin ada 2 lingkaran yang harus dipegang. 1 lingkaran untuk sebagai pendidik. Yang 1 lingkaran pembetul kalau ada perilaku negatif. Jadi kalau ada anak-anak berperilaku negatif, itu fokusnya adalah bagaimana kita mengintervensi mereka supaya perilakunya berubah. Tapi tidak boleh dengan induk kebencian itu. Karena ibu bapak sudah bersumpah untuk menjadi seorang pendidik. Tapi setan tidak mau. Kalau seorang guru sudah tidak ridho, dia juga semua seberapa. Kamu mau jadi apa? Baru kelas 5 sudah begitu kurang ajar. Lihat, guru tidak hanya kemana-mana. Jangan salah kalau misalnya ada anak-anak yang bermasalah, itu juga karena lisan kita. Makanya saya nggak mau jadi guru. Takut. Ibu jadi tolong Bapak Ibu melihat anak didik itu ada 2 lingkaran. Orang dewasa juga sama. Betul, saya sepakat kata Dewan Pendidikan tadi, kata beliau, saya juga sepakat. Yang paling banget harus duduk bareng itu bukan hanya teman-teman pendidik, tapi orang tuanya. Kenapa? Karena mereka lah ini yang menitipkan. Mereka juga harus pasrah, mereka juga percaya sama pendidikan. Yang jadi masalah hari ini kenapa ada kasus karena orang tua tidak percaya sama Dewan Guru. Kenapa orang tua kita dulu itu kalau dipukul nggak marah sama gurunya, tapi malah kita yang dipukuli? Betul, itu sangat percaya sama gurunya. Hari ini kepercayaan itu sudah luntur Pak, izin. Jarang sekali anak-anak itu yang memuji gurunya orang tuanya. Masuk di SD, nggak dipuji. Kalau anaknya ngomong, mama dia nggak tahu perkembangan tadi. Kalau usia kelas 1 itu memang usia perkembangan di mana anak muda mengeluh. Usia kelas 2 sama. Tapi orang tuanya enggak. Mama dipukul sama mereka. Apa? Mama tuh udah bayar. Gurunya siapa? Mama temennya Pak Pur. Tak telepon langsung. Nggak tahu apa, marah-marah gitu sama orang tua. Sehingga apa? Guru jadi bingung. Betul kan Kak? Sekarang lingkarannya beda. Ini contoh bahwa ternyata konflik masalah sosial remaja itu paling banyak dengan orang dewasa. Sehingga ini salah satu yang mendasari mereka berperilaku agresif. Di sekolah sama, makanya di Purwakarta guru SD kelas 1 ke TK itu 99% perempuan. Betul tidak? Ada yang laki-laki?
Banyak atau sedikit? Kenapa? Oh sabar, sok sabar. Kenapa coba kau kenapa? Ya, penuh kasih sayang, masya Allah. Bagus itu, masya Allah. Luar biasa. Memvalidasi dirinya sendiri. Basic anak-anak berbicara kasar, basic anak-anak suka membuli orang itu basic usia 5-6 tahun. Bukan usia setelah di SMP. Jadi kalau mau membetulkan ini, mencegah ini, maka bukan langsung, tapi dari awal. Makanya guru TK, guru SD kelas 1 hampir 90% itu perempuan. Kenapa? Karena ekspresif. Baru datang subhanallah ganteng banget. Coba kalau laki-laki yang kayak gitu, ganteng banget. Kira-kira dibawa kemana pendidikan Purwakarta ini? Halo teman-teman. Tapi guru SD kelas 1, guru TK semuanya bisa perempuan. Halo teman-teman, ya Allah luar biasa. Sini masuk sini. Selamat datang. Coba ayah yang kesini. Terus selamat datang Bapak. Kan biasanya gitu tuh. Itu kasih. Jalannya gimana Pak? Kita gitu ya. Selamat datang Bapak. Itu gitu. Tapi kalau yang gitu ibu-ibu, selamat datang gitu sama. Kenapa? Karena perempuan itu ekspresif. Kenapa? Karena kepingin banget anak-anak Purwakarta, anak-anak desa itu dia merasa dirinya dihargai. Boleh next. Ini sebenarnya lewat saja ya, karena sudah tahu. Dampak kalau perlindungan tuh kayak gini, secara fiskin baik, langsung ke sini. Ciri-ciri pelaku fokus pada diri sendiri. Kenapa dia fokus pada diri sendiri? Karena mereka yang membuli sendirian itu mereka kering banget dengan cinta dan pengakuan. Mereka melihat dirinya sendiri terus. Bagaimana saya puas kalau ada orang lain itu tersakiti. Bagaimana kalau dia itu menangis, saya ada kegembiraan. Saya dianggap orang hebat karena apa? Mereka sangat ingin cinta. Boleh dicek. Tapi herannya di sekolah begituin juga. Kamu biasa di sekolah dimarahi, di rumah diabaikan. Makanya apa? Dia membuat kepuasan dengan membuat orang lain stres. Ibu yang baik, apa yang baik? Mohon maaf saya langsung ngomong pas. Mulai besok semua dewan guru kalau ketemu sama siswa wajib tes. Kepala sekolah itu sangat diidolakan sama semua siswanya. Semua kepala sekolah itu sangat diidolakan semua siswanya. Maka sama dinas pendidikan itu sangat mengidolakan. Halo? Oh, kayaknya takut banget jawabnya. Oh, kepala dinas pendidikan, betul. Kalau beliau yang manggil, bergetar nggak kita? Ada apa lagi nih, habis nih saya habis, betul nggak sih? Kalau beliau tersenyum, bangga banget nggak sih? Itu sama. Jadi kepala sekolah tuh nggak usah kayak jaim-jaim, bisa. Udah serem, nggak usah diserem-serem. Kepala sekolah itu senyum. Kenapa? Anak itu kalau kepala sekolah yang datang itu bahagianya 3 kali lipat. Dan kalau kepala sekolah yang marah, dia stresnya 3 kali lipat. Ini ikut serem-serem datangnya gini. Idola itu sedikit yang disampaikan itu bermakna. Halo? Masih di sini? Saya uji kefokusannya boleh? Saya lihat Bapak Ibu ada yang jarang ketemu kan? Boleh nggak salaman? Satu pasang. Cari jodoh ya, yang tidak punya jodoh nanti dengan saya. Ya, salaman Pak, boleh izin Pak, bukan Pak? Boleh salaman? Sama jodohnya Pak, sama jodohnya. Oh ya sudah. Boleh Bu, soalnya salaman, sebentar aja ini Pak. Atau nggak usah Pak, pasangannya ada di rumah. Pak, boleh salaman Pak? Yuk, silakan salaman, tangannya jangan diputus ya, begini ya. 1, 2, 3 semuanya sudah? Baik.
Saya mau menguji kefokusan Bapak Ibu. Soalnya di sini kepala sekolah pengawas yang lain mesti hitungannya bagus, betul kan? Saya mau menguji hitungannya. Sudah salib? Baik. Yang kanan itu genap, yang kiri ganjil. Sepakat ya? Oke. Sudah? Kanan genap, kiri? Berhadapan tangannya ya. Coba dilepas, jangan keras-keras. Dilepas berhadapan tangannya. Sudah? Baik. Saya akan menyampaikan salah satu angka. Kalau angkanya 4 berarti genap ya. Kalau 5? Kalau genap saya bilang 4, tolong yang merasa genap pukul tangan depannya. Ya. Tangannya gini ya bro. Nanti yang ganjil tolong lari ya, jangan kena ya. Kalau tangannya ganjil berarti yang pukul ya ganjil. Yang genap lari, sepakat? Oke, saya uji dulu fokusnya. Siap bu? Motor itu nggak jadi deh, ya, ya sudah nih. Kemarin kita beli telur 5. Yang ganjil yang pukul aku ya. Oh langsung berhasil. Baik lagi. Sekarang tambah-tambahan. Fokus siapa yang belakang ya, tambah-tambahan ya. Harus tidak boleh yang kena. 5 ditambah 7. Oke, satu lagi. Mau fokus tolong fokus ya. Sekarang pembagian. 20 dibagi 4. Sudah, cukup. Ya. Ayo tepuk tangan semua. Oh, kenapa dulu? Hah? Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah diizinkan untuk Ada kering kemari. Ada kering. Oh, fokus dulu. Kalau nanti ada anak-anak yang kayak gini, tolong nanti kan setelah ini bagaimana caranya ya. Cuma ini fokus dulu bahwa ciri-ciri pelaku bully yang pertama fokus pada diri sendiri. Diri yang merasa bahwa banyak yang kering dalam suplemen cintanya. Yang kedua, kurang empati. Empati itu dihasilkan dari mana? Salah satu empati itu dihasilkan dari penderitaan. Makanya Pak Pur itu empatinya bagus. Gimana caranya semua kepala sekolah gajinya naik? Kenapa? Selalu berdoa sama Allah beliau. Tadi, nih, empati itu kok iya? Karena ayah yang bapak ibu, mohon maaf, yang dulu sekolahnya itu jalan kaki, hari ini insya Allah empatinya bagus. Yang dulu kalau kuliah makanya 2 kali. Soalnya kalau 3 kali nggak cukup jatahnya. Insya Allah hari ini empatinya bagus. Tantangan diperhatikan yang tadi semua beliau sampaikan, boleh buat eksperimen. Mereka yang pemarah suruh nyiram tanaman, insya Allah tidak terlalu subur. Itu buat terapi bagi mereka. Kalau anak-anak yang kontrol dirinya bermasalah, kalau anak-anak yang suka buat ulah, kasih dia kewajiban untuk merawat tanaman, insya Allah itu akan meredakan emosionalnya. Itu kami pernah buat eksperimen. Anak-anak yang dibilang tidak baik, anak spesial. Anak spesial itu hatinya itu paling tulus. Anak spesial dikasih pohon, gurunya dikasih pohon, temennya dikasih pohon. Dikasih jatah yang sama, waktu yang sama, semua ukurannya sama. Ternyata yang paling subur itu anak spesial. Jadi kalau anak-anak sudah mencintai lingkungan, yang kata beliau tadi sampai, insya Allah akan ada penurunan agresivitas di sekolah. Ya Bu, jadi jangan cuma bawa bilang apa, bukan tumbuhannya, tapi kemampuan dan kepatuhan dia. Punya hati yang baik, kalau ada tanaman yang mati dia siram. Dan kalau nyiram itu pakai ukuran. Boleh cek anak SD itu. Kalau yang emosional aktif nyiramnya gimana? Oh malah tambah mati.
Jadi 1 M di-share semua, ini bagus, tapi kalau dilaksanakan dengan penuh perhitungan. Kalau hanya tidak dilaksanakan, ya apa saja program yang sangat bagus. Saya senang bergabung dengan program itu. Kenapa? Ini salah satu terapi. Maka orang dewasa usia 58, 60 tahun yang mau pensiun, insya Allah rata-rata senang tanaman. Coba, betul nggak? Karena sudah wise. Nggak ada kegiatan lagi ya. Akhirnya apa, sayangnya itu dengan tumbuhan. Ngomong sama istri disalahin, sudah pensiun. Ngomong anak marah, ya udahlah tanaman. Lihat hasilnya, tanaman yang bagus itu ya para yang sudah pernah ganti, insya Allah bagus. Ini kan harus ada asbabul kata beliau. Kenapa sih harus ada petani muda gantikan? Kenapa sih anak TK, anak SD harus cinta dengan lingkungannya? Kenapa ada mereka yang hatinya kurang lembut? Silahkan pakai. Oke, jadi bukan malah karena kamu berbuat aniaya tak keluarin kamu. Bapak nggak mau sekolah ini ada orang model kamu, dasar setan. Pak Mega kok ngomong gitu? Ada di Purwakarta Pak Mega yang langsung ngomongnya kayak gitu. Ada, tapi saya tidak akan sebutkan, takut diundang sama beliau. Ada, hatinya remuk redam. Ibu bayangin, pelaku, kita fokusnya pada pelaku dan para korban, kita jarang fokus pada saksi. Dan kita jarang fokus bagaimana cara anak-anak kita itu kuat dalam dibully. Orang yang kuat dibully itu persepsinya sehat. Dipelorokin ketawa aja, walaupun itu masuk dalam bagian bully, tapi persepsinya nggak kayak beliau tuh. Siapa namanya tadi Pak? Tadi ada 3 orang. Beliau malah ketawa, sekarang malah ketemu, malah kamu yang bully gue, katanya. Santai aja, karena apa? Dulu tidak dikebur-keburkan, bahaya bully. Jadi gini, mohon maaf, mungkin ini berbeda dari cara biasa. Kenapa Islam itu selalu menyampaikan jaga lisan? Bukan hati-hati dengan lisanmu, bukan. Yang difokuskan itu positifnya. Berbaiklah dengan teman, hargailah teman. Salah satu ciri-ciri orang tidak menghargai teman baru bulinya. Ini bulinya di gede banget di atas tuh. Hati-hati dengan bully teman-teman. Kalian tahu bully? Nanti kalau kalian dibully, lapor sama ibu. Yang tadinya nggak tahu bully jadi, oh boleh ternyata dibully ya. Dan boleh cek semua kasus orang yang dibully, 90% dia tidak bicara. Betul ya? Apa yang betul? Jadi korban bully itu nggak pernah bicara, dia ditahan sendirinya. Yang bunuh diri, yang di Sukabumi, yang sampai gegar otak, yang sampai patah tulangnya, itu karena dia tidak pernah bicara. Kenapa? Karena dia tidak pernah percaya dengan orang sekitarnya. Maka sekolah ini salah satu supaya apa? Anak-anak itu dapat trust. Kalau di sekolah itu aman. Sekolah saya itu bagian dari hidup saya. Maka kata beliau itu, cintailah sekolahmu dengan apa? Merawat yang ada. Hari ini anak-anak sekolah itu kayak pelarian. Rumahnya di mana? Sekolahnya di mana kayak gitu? Ya, habis itu. Apa ketinggalan angkot, bagaimana? Kenapa? Karena mereka tidak merasa dirinya itu bagian. Jadi empatinya nggak dapat. Kenapa empati nggak dapat? Karena sebagian pola asuhnya permisif, nggak mau anak menderita. Minta, kasih. Ya kata tadi belum. Dulu saya jalan kaki, maka saya nggak mau anak saya jalan kaki. Motor, malu kalau saya nggak punya motor. Eselon 3. Lalu hari ini. Saya dulu menderita, saya dulu dibully, saya nggak mau anak saya dibully. Adalah anaknya nggak bully, langsung lapor ke sekolah, langsung. Apa ada kasus Bapak Ibu? Ada anak, dia menciumin anak kepalanya, mencium kelaminnya, pas 1 SMA. Orang tuanya nggak, karena anak dikeluarin, orang tuanya nggak terima. Dia panggil pengacara, karena saudaranya anggota dewan, mohon maaf ini cerita saya. Ketemulah anak itu sama kami. Saya tanya sama anak,
Ternyata anak ini sudah melakukan itu dari kelas 2 SD. Saya bilang, Bapak boleh berpindah, tapi tolong tenang sejenak. Kalau nanti dimunculkan yang malu keluar. Tapi orang kadang-kadang nggak peduli itu, emosi dulu yang dimunculkan. Kalau sudah kayak gitu, akhirnya dia mundur baik-baik. Tolong jangan fokus kemana-mana, recovery dulu, recovery. Ke siapa? Ke mental anaknya. Akhirnya alhamdulillah kasus itu tidak naik. Mereka dikeluarkan Cicipan. Saya suka cerita, karena kalau teori lebih Bapak Ibu di sini. Ada satu orang dewasa yang menutup sekolahnya karena punya luar biasa. Kenapa? Karena mereka melihat satu sisi bahwa gurunya tidak bisa adil dengan anak-anak saya. Anak saya dibully tapi diem aja. Kalau tahu anak itu harus keluar dari sekolah ini, kalau anak itu nggak keluar sekolah ini, saya akan tutup sekolah itu. Tapi setelah ngobrol dengan orang tuanya nggak jadi, malah baik-baik saja. Oh ternyata penting, trust itu penting. Jadi kalau ada konflik apapun, tenang, ketemu dulu, karena biasanya yang muncul di televisi luar biasa hari ini itu sebenarnya sudah dimanipulasi, mohon maaf. Apalagi kalau sudah media ada, kasihan tahun-tahun ini lembaga pendidikan itu ditekan luar biasa. Ini maaf ya, bukan karena di depan Bapak Ibu, bukan. Sedih Bu, sedih. Sungguh, saya udah izin sama beliau lama banget. Saya sering banget ketemu sama orang tua dari bawah, dari mulai TK, dari mulai SMP, mulai Karawang, Jawa Barat ya. Saya menyampaikan bagaimana sih orang tua supaya menerima anaknya itu apa adanya. Yang kedua, supaya mempercayakan anaknya ke lembaga pendidikan itu tanpa syarat. Ikhlas, ridho. Pak, saya nitip anak saya mah enggak, mau digantung tadi gorok enggak. Kenapa? Karena dengan keikhlasan orang tua, gurunya merasa bahwa dirinya dipercaya. Maka kalau orang dipercaya itu hasilnya maksimal, dan anak juga akan menghargai gurunya. Mungkin betul, walaupun saya belum pernah silaturahmi beliau, mohon izin ya Pak, insya Allah suatu hari nanti saya silaturahmi. Kenapa? Karena ini nggak ada yang jalan-jalan, itu jarang Bapak Ibu, mohon maaf. Saya pernah beberapa ke sekolah, udah nggak usah bayar saya datang kalau ada orang tua datang. Saya bilang gitu pernah Pak. Kenapa? Gregetan. Psikolog kalau suruh kayak gitu udah nggak mau. Siapa nggak tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada SMA, ada SMP mana kumpulan orang tua, saya ada waktu Pak, tolong Pak untuk sosialisasi, boleh. Kenapa? Karena kita kepengen mindset orang tua itu sama sekolah itu seiring. Jadi kalaupun kita bahas bagaimana tentang bully, kalau tidak ada sinergi antara orang tua sama sekolah dan anak, itu tidak akan berhasil dan itu akan semakin banyak. Saya sampai nanya langsung, saya langsung nanya anaknya nih, apa yang terjadi? Jadi kalau ketemu alumni Pak di Purwakarta itu, dia harus menjamu. Jadi kalau alumni datang, rokok keluar, minum keluar, segitu. Ada nggak Pak yang ikut? Ada, tapi kalau yang nggak ikut kayak gitu, habis aja kalau dia buat masalah. Di mana? Di Purwakarta ya. Terus gimana solusinya? Kalau diundang satu nggak akan laku. Kurang empati. Tapi bagi mereka, mohon maaf ini, yang mendapatkan cinta dari keluarganya, walaupun dia ikutin kayak gitu, dia tidak terlalu jauh. Yang ketiga, kemampuan sosial buruk. Karena anak ini memilih orang yang bisa dikendalikan. Kalau dia tidak bisa dikendalikan, dia nggak suka lebih menjauh. Maka beberapa para pelaku bully itu kalau dia punya uang, dia akan memberikan uang yang mereka teman-temannya itu bisa dikendalikan. Makanya para pembuli hampir rata-rata itu tidak sendirian, tapi berkelompok. Itu dia. Sulit memahami emosi diri. Dia tidak tahu gembira, sedih, marah, jengkel, nggak tahu. Kenapa ada anak nggak tahu bagaimana mengekspresikan emosi? Karena dia tidak pernah diajarkan bagaimana mengekspresikan emosi. Ibu yang guru SD, kepala sekolah SD, senyum tiap hari ke anak-anak. Ibu tuh lagi gembira banget. Kenapa sih? Karena hari ini kalian masuk semuanya. Disampaikan gembira tuh. Nah betul, masuk semua, bagus.
Gue juga bisa begitu. Ekspresikan cintanya. Teman-teman terima kasih semuanya. Hari ini sudah pada berangkat semua 100%. Ibu bahagia betul. Jangan lupa besok datang lagi ketemu sama ibu ya. Assalamualaikum. Gitu. Besok ulangan, awas. Tidak ada yang tidak boleh berangkat. Kalau nggak berangkat harus izin dari dokter. Paham? Kata anakku, itu di SD, nanti di SMP dia melakukan itu. Kepada siapa? Kepada temannya. SD, SMP kelas 1 egosentris. Mereka sudah mengerti kelebihan saya, apa kekurangan saya apa. Makanya anak SMP kelas 1 itu, kalau dibuka handphonenya, isinya gambar dirinya semua. Leletlah apalah gambar semua. Nanti SMP kelas 2, fasenya norak. Di mana anak-anak sudah apa? Mulai berkelompok. Maka boleh dicek mereka yang suka nge-game itu di kelas 8. Kalau kita tidak tahu tadi, maaf ya, tinggal sendirian kita. Saya laki-laki suka perempuan. Jadi kelas 8 itu udah mulai mereka membuat kelompok karena anak kelas 8 itu anti kemapanan. Mereka sudah menggunakan persepsi yang kuat di usia itu. Makanya dia akan selalu shock up kalau dirinya itu harus diterima sama orang lain. Nah, kendalanya apa sih usia kelas 8 itu? Kendalanya mereka yang tidak bisa mengikuti dianggap cukup. Betul ya? Makanya saya pernah riset kecil-kecilan, anak masuk SMP, saya tanya satu-satu, ada beberapa sampel, ternyata 99% sudah terpapar pornografi. Karena kalau mereka tidak melihat, dianggap cukup. Dari mulai kapan kelas 4 SD. Ibu bapak boleh cek, anak yang ngomongnya ANJNG itu mulai kelas berapa kalau di luar? 2, 3, 4. Kenapa? Karena di kelas itulah mereka itu mendapatkan validasi dari teman-temannya. Saya mau tanya, kalau ada anak SD lempar rumah orang pakai petasan, temannya tersenyum atau marah? Kalau dia ngomong ANJNG, tersenyum atau marah? Itu validasi. Dari kapan ini sebenarnya? Dari usia 5-6 tahun. Saya mau tanya, ibu bapak kalau ada anak usia 5-6 tahun ngomong jorok, itu yang istighfar siapa? Anaknya dinasehati, dikasih pijakan atau siapa yang ngajarin? Gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Istighfar itu buat diri sendiri. Anak nauzubillah anak didik ibu kelas 1 ngomong itu. Kira-kira bapak ibu ngelakuin apa? Istighfar, jangan mulut awas. Sekali lagi capein mulut kamu. Ya nanti dia akan ngomong banyak kalau temennya tersenyum. Berarti siapa yang tidak memvalidasi, siapa yang tidak memberikan pijakan, jangan-jangan kita ambil di dalamnya. Ibu yang baik, no, tidak, mulai hari ini tidak untuk SD. Di sini banyak sekolah SD. Baik, tolong tidak ya Bu, supaya ini ya memahami emosi diri juga. Jadi kalau ada anak berbicara kasar di usia kelas 1 dan kelas 2, hindari langsung menghakimi. Sini. Tadi ngomong apa? Iya Bu. Ini yang binatangnya kan, warnanya, kakinya 4, bla 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 bla. Kayak ngajarin membaca bermakna Bu, kayak kurikulum sekarang itu. Jadi dijabarkan secara detail tentang binatang ini. Baru setelah dijabarkan, ini punya ayah enggak, punya binatang ini punya mama enggak, punya namanya siapa. Dia akan diam. Kamu boleh ngomong ini ya kalau ada binatangnya, kalau tidak ada nanti ya siapa. Nanti teman kamu siapa. Makasih ya, kasih penguat. Semoga Allah jadikan kamu anak yang baik. Itu tugas guru. Bukan mulutnya belajar dari siapa? Kamu ke bapaknya Ustadz. Itu malah mana-mana. Tolong dibantu ya Bapak, tolong banget dibantu. Anak-anak itu kalau diomongin kayak itu, semua yang tadi komunikasi itu apa? Komunikasi itu penyampaian pesan yang diterima menjadi sebuah kesan yang menimbulkan sebuah aksi. Komunikasi itu 93% itu caranya, 7% itu maksud.
Bukan apa yang kita sampaikan, tapi dengan cara apa kita menyampaikannya. Kita mau ngomong, nah jangan ngomong itu, nggak boleh. Kita ngomong gitu, tapi caranya beda. Mohon maaf, di SMP ada OSIS tidak? Saya mau tanya yang jadi ketua OSIS rata-rata anak yang nilainya bagus, penurut atau anak yang suka bermasalah? Lah udah mau jadi ketua ya, cari bagus lah. Lah yang ini, ditunjuk nggak kira-kira? Alasannya apa? Ini mau membangun atau mau soal? Biar kelihatan bagus. Nanti kalau ada sedekah kan sekolah saya dapat. No, ini kalau membangun anak-anak yang kayak gitu keren Bu. Anak-anak sosial itu, anak-anak yang suka organisasi, hampir rata-rata, mohon maaf ya, anak yang suka melanggar aturan. Ya, ngeyel. Kalau diomongin jawab. Ibu salah. Ya, tadi. Maaf ya. Kemudian dia suka belajar, nilainya menengah ke bawah. Ya kan? Jarang nulis. Buku cetaknya masih bersih terus selama 3 tahun. Masih ada sampulnya. Mohon maaf, ada murid yang begitu? Pertanyaan saya, motivasi ke dia gimana? Kalau nanti dia dapat, insya Allah dia cenderung nanti membuli sama orang. Anak ini butuh pengakuan, dia butuh panggung. Dia butuh dihargai, di rumah dimarahin, di sekolah sama. Ya, telat terus, nilainya jelek. Kamu dan sekolah nggak sih? Mau jadi apa kamu gedenya? Jadi manusia lah. Emosi lagi kita Pak. Guru berat mau ngapain izin banget. Pendidik itu sangat berat. Bagaimana mengajarkan ini? Supaya anak tahu mengkontrol emosional itu bukan pada dirinya. Jadi dalam pendidikan itu kontrol, mohon maaf. Pengasuhan tidak langsung mempengaruhi agresivitas, tapi pengasuhan itu mempengaruhi kontrol diri, baru kontrol diri, agresivitas. Jadi tugas kita, tugas Bapak Ibu mohon maaf itu adalah mengajarkan mengkontrol dirinya, bukan menghakimi perilakunya. Kalau kita fokus pada penghakiman, maka insya Allah tidak selesai, yang ada dendam. Biasanya kalau kita fokus pada perilakunya, ujung-ujungnya ancaman. Itu nggak sih? Kalau anak tidak nurut diancam nggak? So kalau nggak nanti saya panggil bapak kamu, itu nggak sih? Efektif, tapi tidak membuat jerah. Dan itu tidak membangun bahwa anak-anak ini perlu mengkontrol diri yang baik. Jadi ya Bapak Ibu sering merasa tidak aman. Ternyata pembuli itu merasa dirinya selalu ada yang menyaingi. Pembuli yang kaya kepada yang miskin itu karena merasa bahwa dirinya itu tidak mau ada orang lain yang lebih kaya. Dia ingin menunjukkan dirinya kalau saya itu kaya dan berkuasa. Pembuli yang mengejek kedua orang tuanya, pedagang bubur dengan teman-temannya, ada kan? Dan anaknya bunuh diri kan? Karena anak ini tidak pernah bicara dengan ayahnya, dia hanya memikirkan diri sendiri, akhirnya dia bunuh diri. Mereka yang suka self-harm, barcode tangan, itu hampir rata-rata dimulai dari kelas 1 SMP. Perhatiannya Bapak Ibu ya. Apakah dibully? Tidak. Mereka merasa dibully oleh dirinya sendiri. Dia suka sama seorang, tapi orang itu suka sama teman dekatnya dia. Kenapa aku jelek? Bapak Ibu yang punya anak SMP, itu skincare mamanya udah dipakai. Yang laki-laki baju bapaknya sudah dipakai. Mereka juga butuh pengakuan, butuh validasi dari orang dewasa, satu dari keluarganya, satu dari orang tua. Next. Cara menghadapi pembuli, tetap tenang. Sampaikan pada anak-anak, kalau nanti muncul bagaimana kalau ada bully, tetap tenang, terlihat pede, hindari konfrontasi fisik. Kok hindari konfrontasi fisik? Ya, karena semua pembuli itu yakin bahwa dirinya lebih kuat daripada yang dibully. Dokumentasikan, bicarakan dengan orang dewasa, minta bantuan. Ini penting, yang paling penting menurut saya yang keenam, Bapak Ibu. Tolong dibantu bahwa yang jadi BK itu kalau di SMP itu kan 3 orang muridnya 1000. Kira-kira kepegang nggak sih ya? Makanya BK itu semua wali kelas itu BK, semua guru kelas itu BK.
Jadi tidak boleh semua masyarakat ke BK. Capek, dia sendiri pusing. Stres, ya kan? Benar gak sih? Makanya datang ke BK malah astagfirullahaladzim. Minggu lagi. Belum jalan. Semua, makanya tadi Bapak Ibu yang baik, supaya dia mampu membicarakan, anggap murid itu sebagai partner. Makanya kalau di Timur Tengah, setiap syekh yang ngajar itu selalu berterima kasih sama muridnya. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah dikatakan guru kalau nggak punya murid. Itu nggak sih, Bu? Ibu, Bapak, tiap hari minta maaf dan terima kasih sama muridnya? Halo. Jarang ya. Kenapa tidak lakukan? Maaf ya Pak. Dalam quantum learning itu yang diingat itu awal dan akhir. Maka jadikan sekolah itu salah satu tempat kedua bagi anak-anak, supaya mereka rindu datang ke sekolah. Apapun yang mereka lakukan, tolong. Siapa guru yang ada di kelas, tolong 5 menit sebelum pulang, tidak boleh ada masalah. Semuanya, terima kasih hari ini sudah belajar bersama Ibu ya. Silakan dirapikan semua alat tulisnya. Pastikan tidak ada yang tertinggal ya. Sudah Bu. Ayo kita berdoa. Besok kita ketemu lagi. Sudah. Tidak ada kecuali cinta yang memunculkan. Kenapa? Karena yang tadi dari jam 8 sampai jam 11 mereka lupa. Padahal tadi jam 10 suruh sekojam, ya kan? Suruh dimarah-marah, suruh gini-gini. Dendam banget tuh dia, udah awas kalau saya gede besok. Tak cari lagi kayak Pak Guru tadi, ternyata udah transmigrasi. Sudah mau dicari, ternyata mau pulang senyum. Makanya ada luka pengasuhan, ada inner child karena nggak pernah ada kata-kata itu. Jadi kalau manusia ada kata-kata itu selesai dari masalahnya, semuanya. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau misalkan yuk kita healing itu selesainya cuma 3 hari, seminggu tambah stres, uangnya lebih banyak keluarnya. Oh berarti Bapak Ibu tolong dibantu nanti supaya anak-anak itu tidak cenderung begini. Mohon maaf, dia mulai percaya sama dewan gurunya. Berikan mereka kesempatan bila berpisah itu ada senyuman dari Bapak Ibu. Dan bila mereka baru masuk, senyum. Jadi nggak ada masuk sekolah itu harus teriak-teriak, harus apa. Yang tidak pakai seragam nggak boleh masuk. Boleh nggak boleh, tapi jangan pas mau masuk. Ikutin aturan sampai pagar suruh pulang malah boleh. Tapi kalau sudah masuk ke ruangan tidak, itu sudah artis. Itu sudah persepsi positif yang harus dibangun. Teman-teman terima kasih. Hari ini saya melihat kalian semuanya itu ceria banget. Saya suka sekali ya. Oke. Coba kamu jawab, malaikat pencabut nyawa siapa itu? Pulang juga sama, mudah-mudahan nanti dia percaya. Boleh coba Bapak Ibu. Jadi sudah dicoba, sudah. Dan hasilnya Masya Allah. Siswa-siswa ke guru ini itu sangat welcome. Walaupun luar biasa. Hampir rata-rata kemajuan untuk kognitifnya naik, tapi dia tidak ada satupun yang marah dan dia sangat dekat. Jadi membuat cara strategi supaya anak itu percaya bahwa dia adalah bagian dari sekolah itu. Next, masih ada waktu saya Pak? Cara mengatasi bully, bicara pada pelaku pasti nanti tolong yang SD sebelum ketemu sama orang tuanya. Ibu, aku dibully. Siapa yang bully? Nego. Kenapa? Katanya aku uangnya banyak. Oh ternyata semua anak yang punya masalah, dia butuh pengakuan. Ingat ya Bu, bijaksana itu ada 5. 1, terima. 2, pahami. 3, intervensi. Mohon maaf, 3 itu analisa. 4, intervensi. 5, pasrah sama Allah. Jadi kalau ada masalah, terima dulu. Oh gitu. Anda itu aja bully. Jangan gitu ya Bu. Terima dulu. Ibu punya suami di rumah? Pernah dulu? Butuh nasihat atau pengakuan?
Ya sudah selesai berarti kan? Oh berarti semua anak yang mengeluh sama kita butuh pengakuan. Kalau dia diakui, insya Allah dia akan terbuka. Makanya beberapa anak artis kalau di kelas itu, oh Michael jahil, gitu kan? Apa yang dikatakan? Kalau ada anak kayak gitu, biarin aja. Kira-kira dia lapor lagi nggak? Ya kan? Ibu ya kan? Oh ternyata anak yang kayak gini sangat butuh pengakuan. Gampangnya gini, mereka yang tangannya jahil itu kurang disentuh, mereka yang lisannya jahil kurang puji. Sudah. Jadi kalau nanti di kelas ada anak SD, anak SMP, ya tolong intinya kurang baik. Comel aja bu. Pokoknya buat ulah baik, karena dia kurang banget jempolnya. Kira-kira kalau di sekolah jempolnya ada? Ada ya, tapi jarang buat anak itu kan. Anak itu satu ini ya. Kamu diam, kamu diam. Jempolnya jarang. Maka di Purwakarta guru TK itu stres setiap semester. Harus mencari semua anak ini juara apa ya nggak dapat. Matematika mah gampang, seni mah gampang lah. Dia kerjanya tawaf sa'ilimban jumlah tiap hari. Harus juara apa? Tapi karena pesan dari Dignas saya nggak boleh yang mereka tuh ditekan 0 sampai usia 7 tahun nggak boleh ditekan. Mereka harus bahagia. Makanya persiapan itu sampai kelas 2 SD dari Dinas, dari Kementerian Pendidikan sudah disampaikan itu. Makanya mereka pada pengen banget anak-anak itu merasa dirinya dihargai dengan saya sebagai juara apa. Saking musinya dapat juara pertemanan. Tapi kan minimal dia jadi juara. Betul. Kemudian dukung emosional. Dukung emosional itu gimana caranya? Ada anak gak mau sekolah. Dia bilang katanya temannya jahat. Semuanya temannya jahat. Kemudian satu kelas itu dikondisikan sama gurunya. Ini mohon maaf ya, ini anak SD dan semua temannya itu ngikutin dia. Tapi nanti dia marah lagi. Dan orang tuanya tuh kalau anaknya lapor tuh selalu diterima. Pak Mendu, saya terus bagaimana kami seorang pendidik harus bagaimana menghadapi proses ini. Ya Bu, teman-temannya sudah mengkondisikan, tapi kami sampai. Karena harus mengkondisikan satu anak, yang lain itu. Yang bermasalah menurut Bapak itu anaknya, gurunya atau orang tuanya. Yang bermasalah orang tua. Konflik untuk anak-anak itu vitamin. Tadi beliau sampaikan, hari ini anak TK berantem, orang tuanya ikut masuk kelas. Hari ini anak SD kelas 1 ada konflik, orang tuanya bilang, Bu, saya mau terus di sekolah ini tapi jangan duduk bareng sama dia. Betul? Kalau konflik itu vitamin. Bapak ibu kalau nggak pernah punya konflik, nggak pernah akan dewasa. Tidak akan pernah dewasa. Bahkan orang itu kalau mau kuliah itu selalu cari masalah. Buat tesis tah, buat skripsi tah, masalah tenaon, gitu nggak sih Bu? Disuruh cari masalah dulu. Kalau supaya kita itu bisa dewasa, itu harus ada masalah. Nah hari ini dukung emosionalnya, mohon maaf ya, kalau ada anak-anak yang kena bully, ikut iya pasti kamu menderita misalkan, iya pasti kamu tidak terima, intinya dulu baru bicara. Dan kemudian bicara pada orang dewasa, tingkatkan percaya diri, kumpulkan bukti, bantuan dari lingkungan. Next. Ini next aja. Oke, langkah apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Sebagai orang dewasa, sebagai pendidik, yang pertama next, observasi. Tolong Bapak Ibu amati setiap anak. Nanti itu dilihat oleh semua guru-guru kelasnya. Apakah anak cenderung pemalu atau extrovert? Bagaimana anak bersikap dalam berbagai situasi sosial? Korban bully hampir rata-rata anak-anak yang tidak terbuka. Anak-anak yang egois, tapi dia sulit untuk kemampuan sosialisasinya memang agak berat. Itu banyak terjadi bully kayak gitu.
Kemudian bagaimana anak bersikap dalam berbagai situasi sosial. Data ini harus BKT juga harus punya data ini. Dari mana bisa dapatkan? Sebaiknya memang dari guru kelas, supaya nanti ada cara bagaimana mereka menjadi anak-anak yang lebih percaya diri. Next, komunikasi, mendengarkan anak dengan sama, mendorong anak untuk berbicara tentang perasaan, mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai karakter anak. Mendengar itu paling sulit. Karena apa? Yang kita ini merasa orang dewasa, merasa lebih tahu semuanya. Sehingga kalau anak-anak lagi cerita, kita kadang suka memotongnya. Bu, bukan aku bu, ya sudah, Eko, nanti kamu pulang sekolah. Nanti bapak dulu ya. Saya pernah cerita di depan bapak ibu kisah ini asli. Anak-anak SMP berantem di depan kantor kepala sekolah. Tonjok anaknya, maka kepala sekolahnya turun, kemudian dia bilang, Eko, kamu nanti pulang sekolah ke kantor bapak, balik lagi. Setelah pulang, anak ini tuh masuk. Assalamualaikum, izin masuk pak. Pas dia duduk, dikasih permen sama kepala sekolah. Pak, ya pak, ada apa pak? Saya sudah menghadap. Saya tadi mengukul pak, dikasih permen sekali lagi. Tapi saya minta maaf, insya Allah saya tidak mengulang lagi pak. Saya salah, dikasih permen satu lagi. Kepala sekolahnya nggak bilang apa-apa, silahkan pulang lagi. Maka anak itu bilang, Pak, saya nggak diapa-apain Pak. Enggak. Kok saya dikasih permen Pak? Permen yang pertama, menurut Bapak kamu sudah bertanggung jawab karena mau datang memenuhi panggilan Bapak. Permen yang kedua Bapak kasih karena kamu sudah tahu kalau kamu salah. Permen yang ketiga Bapak kasih karena kamu sudah berjanji untuk tidak melakukan lagi. Semoga kamu jadikan kamu yang baik anak selesai Bu. Maka anak ini setelah dewasa dia menjadi anak yang sangat tidak nakal, dia sudah punya empati yang sangat baik, dan kesuksesannya adalah jika mereka sukses dia selalu ingat cinta dan kasih sayang mengingat. Ingat ibu, bila kata Ali bin Abi Thalib, bila kita sedang gembira kita ingat seseorang berarti kita mencintainya. Bila kita sedang sedih dan kita mengingat seseorang berarti orang itu mencintai kita. Artinya semua orang akan tidak pernah lupa apa yang dia lakukan, yang hal yang buruk. Tapi mereka, perlakuan apa yang mereka dapatkan, insya Allah itu yang akan mereka ingat. Lalu, itu yang baik, masih hidup sampai kesukaan. Itu ya, next. Mengamati reaksi anak terhadap berbagai aktivitas. Apakah anak suka tantangan baru atau lebih suka aktivitas kreatif? Apa jenis aktivitas yang anak nikmati dan bagaimana mereka terlihat di dalamnya? Salah satu yang membuat anak-anak itu merasa boring, bosan adalah aktivitas. Jadi aktivitas ini idealnya semua anak usia 11-12 tahun dia udah tahu saya sukanya apa. Tapi yang jadi masalah anak kita sekarang di usia itu masih bingung mau jadi apa. Bahkan sudah SMU ditanya, kamu besok mau kemana? Tahu. Ya sudah, Purwakarta Bandung besok. Karena nggak tahu, kenapa nggak pernah divalidasi sama kedua orang tuanya, bekerja sama dengan sekolahnya. Apa yang dia suka, apa ya cita-cita dia. Jadi hari ini anak-anak itu cita-citanya yang menurut yang dia lihat dan cerita teman-temannya, tapi mereka tidak melihat diri sendiri. Itu yang membuat kadang-kadang mereka terjebak pada situasi yang mereka sangat tidak sukai. Apa jenis aktivitas? Next. Interaksi teman sebaya, bagaimana berinteraksi dengan teman sebayanya? Apakah anak mudah bersosialisasi? Apakah anak memperhatikan perasaan orang lain dalam berinteraksi? Itu terlihat sekali Bapak Ibu. Di kelas terlihat. Cuma kadang-kadang kita tidak terlalu mengamati. Data ini idealnya itu dipegang oleh seluruh BK. Jadi kalau ada masalah, nanti bisa bekerja sama dengan orang tuanya, tidak langsung keluar. Karena kalau sudah ketahuan di luar, hasilnya malah luar biasa. Next, Abu Taji ya Pak, sudah siap soalnya. Aku tidak cukup waktunya. Minat dan bakat reaksi terhadap stres. Mengamati bagaimana anak merespon situasi stres atau stres atau tantangan besar. Apakah anak cenderung tenang atau panik? Bagaimana mengatasi tantangan dan stres?
Ibu, tadi di awal saya sampaikan, kenapa sih kegiatan school itu kayak pramuka, kayak OSIS, itu sebaiknya itu berkolaborasi antara anak-anak yang terlihat pelanggar dan anak-anak yang aktif. Dalam sebuah SMA kami ketemu sama anak-anak, mereka bertanya sama saya waktu itu. Salah satu SMA negeri, Pak Minggu, ada pelatihan narkoba, ada pencegahan bullying. Kemudian kami diutus, pertanyaannya, kenapa kami yang diutus yang udah baik? Kenapa bukan mereka yang diutus? Bukankah ini mereka yang harusnya paham? Kami udah paham, Pak. Saya bingung menjawabnya. Memang begitu ternyata. Tapi jawaban ngeles mas selalu ada dari saya, insya Allah. Apa jawabannya? Karena kamu tuh baik, sehingga orang yakin kalau kamu mau menyampaikan sesuatu ke orang lain. Ya kan? Ngerti nggak sih? Itu jawaban ngeles tapi sih. Ya. Tapi ternyata mereka yang suka membuat pelanggaran, kalau mereka yang diedukasi, kira-kira hasilnya jadi maksimal tidak? Sangat maksimal, karena yang punya teman kayak gitu yang mereka itu. Teman yang baik, dia golongannya sudah bagus, tapi mereka yang kelihatan suka buat ulah, mereka butuh panggung. Mereka pengen banget hidupnya bermakna. Maka boleh, tadi di awal saya sampaikan, anak kelas 8 itu kalau ngegame itu kepengen sholat. Bagaimana kalau dari SMP negeri, SMP swasta, kelas 8-nya itu ada kegiatan sosial yang membuat mereka tuh naik di Purwakarta. Contohnya apa? Banyak. Misalkan bergiliran SMP 1, Jumat pertama di bulan Januari, dia harus keliling ke rumah sakit untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Dari mana? Dari SMP 1. Maaf, SMP 2 sama. Mereka ada panggung yang orang lain memberikan mereka jempol sehingga fokusnya menjadi positif. Hari ini mereka nggak punya panggung. Boleh ada yang bisa menunjukkan kegiatan yang mereka solve? Jangan Jumat berkah ya. Jumat berkah itu terlalu banyak. Banyak pesaing. Mereka merasa tidak orisinal. Ada kegiatan yang mereka membuat aku adalah satu-satunya. Mohon maaf, ada yang sudah di Purwakarta? Ya. Gantian beres. Kenapa? Kelas berapa? Tepuk tangan pada sini. Itu salah satu cara. Itu salah satu. Pak, ayo saya kesana deh Pak, saya jadi tinggal. Itu salah satu cara di mana kita ini anak-anak itu merasa punya panggung. Betul, luar biasa. Jadi anak mengedukasi anak SD, ya kan? Berarti yang pertanyaan kedua, yang diurus ke sana anak-anak yang suka masalah atau anak yang baik? Itu kan yang menyuruhnya bukan kami, tapi dari Kuaran, Pak. Ya. Jadi mereka mengedukasi, memberikan literasi tentang kepramukaan ke beberapa SD tadi pagi. Bahkan saya juga baru diberitahu tadi pagi saat mereka pamit, Bu, pamit katanya tidak bisa ikut kegiatan pagi di sekolah, tidak bisa ikut sholat duha, karena kami harus ke beberapa SD yang aktif di pramuka. Dan di pramuka itu bukan hanya anak yang baik, tapi semua anak boleh masuk ke pramuka. Alhamdulillah, bukan seperti itu. Ini yang saya maksud. Andai saja semua sekolah memfasilitasi, mudah-mudahan ini salah satu cara menekan supaya anak-anak itu tidak negatif. Karena mereka merasa dirinya diakui. Yang paling sulit adalah karena kita tidak pernah merasa diakui. Boleh introspeksi, Bapak Ibu, ada yang orang tuanya sudah meninggal kan? Kenapa baru sekarang meninggal baru tahu kalau orang tua mencintai? Benar kan? Kalau dulu waktu hidup deg-degan, coba bapak saya galak banget, betul nggak sih? Tapi setelah mereka nggak ada, baru terus kenapa kamu meninggal? Hari ini kepengennya kalau nanti mereka itu mendapatkan semuanya itu di usia itu, mudah-mudahan mereka menganggap bahwa dirinya itu baik karena diakui. Yang paling sulit hari ini mereka yang punya perilaku ini karena mereka tidak merasa pernah diakui kepada depannya dan rata-rata negatif. Nah, negatif ini selalu digembar-gemborkan kayak pinjol, itu negatif atau tidak? Kemudian kayak judi online, negatif. Tapi luar biasa informasinya, yang tidak pernah jadi kepengen ya. Mereka yang kalau sudah kepepet, tahu ada aplikasi pinjaman online jadi ikut nggak? Karena digembar-gemborkan luar biasa.
Sama kayak ini, kalau yang digembulkan kebaikan, positifnya, mudah-mudahan itu secara otomatis akan menekan. Next. Ya, tadi membuat kebijakan dulu dari dibahas Mas. Membuat kebijakan anti bully, mengadakan program edukasi dan pelatihan, ini yang harus dilakukan oleh sekolah saat ini. Contohnya gini, tolong tadi Bapak Ibu tidak ada perkumpulan. Ya, kalau udah SMP. Ketua angkatan apa, tolong jangan, mohon maaf ya, yang jadi duta ini. Karena kalau misalkan kayak gitu, nanti cenderung ada apa ya, merasa dirinya tuh punya power. Nanti ada senioritas. Kalau yang tidak masuk berarti dia tidak dianggap. Kemudian mengadakan program edukasi dan pelatihan. Tadi salah satunya sudah dilakukan. Bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Capek Pak? Kayaknya capek banget ya, lihatnya sudah pada ngantuk ya. Baik. Saya mau uji lagi sekali lagi. Sebelum nanti habis ini kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Tapi boleh izin dulu. Bapak Ibu punya tangan? Baik. Silakan begini, tangan yang kanan begini. Tangan yang kiri begini. Yang kiri turun Pak, ke yang kanan ke sebelah kanan. Kayak gini, jadi begini Bu. Sudah? Sudah? Nah, jangan ini. Nah, gitu maksud saya. Itu ya, sudah semuanya, sudah. Ayo, fokus lagi Pak. Apa yang bikin gak usah Pak, gak ada orangnya Pak. Oke, sudah? Ya, silakan saya akan bicara tentang harimau ya. Kalau nanti ada 3 harimau, tolong yang tangannya kayak gini, lari ya. Yang tangan kiri tangkap. Sini Pak, ini Pak, di atas tangannya sudah. Nah, gitu Bapak sini. Nah, gitu Pak. Tangan Bapak. Satu yang kiri Pak, yang kiri. Yang kiri. Kayak gini Pak. Kayak gini, nah, gitu sudah. Ya. Baik ya, apa dulunya? Harimau. Kalau saya bilang harimau, tolong tangannya tangkap ya. Yang punya jari tolong lari. Tidak boleh ada yang ketangkap ya. Baik. Kemarin hari Ahad, belum. Seluruh kepala sekolah itu jalan-jalan ke kebun binatang. Ya kan? Masuklah dia ke kebun binatang, ternyata di sana banyak kandang binatang. Kemudian kandang binatang yang pertama ternyata ada burung. Burung ya. Burung. Kemudian kandang burung itu lepas burungnya. Ternyata dia bertengger ya. Di atas binatang yang besar. Belum. Di atas beruang. Di samping beruang ada buaya. Ada buaya di samping beruang. Ada juga bebek. Ada juga harimau. Gampang itu. Pak, tanya jawab aja ya. Kayaknya udah pada ngantuk Pak ya. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk kita semua. Terima kasih Pak Michael sudah menjadi pemantik dan saya yakin Bapak Ibu juga ada banyak pertanyaan yang akan disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu mohon maaf.